Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang mana atas berkat rahmatnya sehingga kita kembali melanjutkan materi kita tentang gejala campuran. Selawat serta salam marilah kita curahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad SAW. Baiklah teman-teman semuanya, gejala campuran pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang perhatian, ya. Apa itu perhatian? Perhatian itu adalah keaktifan jiwa, ya, yang diarahkan pada suatu objek baik di dalam maupun di luar diri kita. Nah, perhatian ini adalah memproses secara sadar, ya, secara kecil informasi dari sejumlah besar informasi yang tersedia. Nah, informasi yang kita dapat dari mana? Dari penginderaan kita. Ya, kita sudah mempelajari penginderaan kemarin, ya. Dari penginderaan mata, ya, telinga, hidung, termasuk juga kulit. Nah, itu beberapa penginderaan lainnya. Selanjutnya, informasi dari mana? Dari ingatan maupun dari proses kognitif lainnya. Proses atensi yang membantu efisiensi penggunaan sumber daya mental yang terbatas, yang mana akan membantu kecepatan reaksi terhadap rangsangan tertentu, ya, seperti itu. Jadi perhatian ini fokusnya dari dalam diri kita, ya, termasuk tadi adalah ingatan kita. Kalau dari luar tadi adalah dari panca indera, dari apa yang kita lihat, dari apa yang kita dengar, seperti itu, ya. Nah, itu mempengaruhi perhatian diri kita. Contohnya apa, teman-teman? Coba kita lihat di sini. Andai kita lagi fokus ujian, ya, kita lagi fokus ujian. Pada saat kita fokus dengan isi jawaban kita, handphone berbunyi, ya, itu dari luar diri kita. Akhirnya mengganggu konsentrasi. Atau ada orang lewat, atau hujan dan sebagainya. Itu yang dimaksudnya dari perhatian dari luar. Nah, coba kita lihat di sini. Ada syarat-syarat agar perhatian itu dapat bermanfaat sebanyak-banyaknya. Maksudnya apa? Saat perhatian kita fokus dalam satu hal, itu punya manfaat. Yang pertama, ada yang namanya inhibisi. Maksudnya di sini apa? Pelarangan atau penyingkiran isi kesadaran yang tidak diperlukan atau menghalang-halangi masuk dalam lingkungan kesadaran. Misalnya kita fokus tadi persiapan ujian, maka hendaknya ada inhibisi ini supaya kita fokus. Maksudnya apa inhibisi ini? Kita cegah pada saat kita fokus lagi ngisi ujian, lagi fokus ujian, itu gangguan-gangguan dari luar tadi, contohnya tadi handphone, hujan dan sebagainya, atau orang lewat di depan kita, dan itu kita singkirkan supaya tidak mengganggu konsentrasi kita. Nah, seperti itu. Saran yang kedua apa? Persepsi. Maksudnya apa? Pengarahan dengan sengaja semua isi kesadaran. Ini termasuk tanggapan, ya, pengertian dan sebagainya, di mana telah kita miliki dan bersesuaian berhubungan dengan objek pengertian. Misalnya, ini teman-teman kita mempelajari sejarah agama Hindu, contohnya, ya. Nah, agama Hindu di Indonesia. Maka persepsinya apa? Yang berhubungan dengan sejarah tadi, apa? Contohnya ada candi, ada arca, dan yang lain sebagainya. Oke, nah tadi kita sudah bahas adaptasi, teman-teman semuanya. Selanjutnya macam-macam perhatian. Nah, macam-macam perhatian ini pertama ada perhatian spontan dan disengaja. Kenapa perhatian spontan? Maksudnya ada dorongan kemauan di dalam diri kita, ya. Yang kedua ada perhatian statis, ya. Statis di sini adalah perhatian kita yang tetap di dalam diri kita, dan ada yang dinamis, ya, berubah-ubah. Terus yang ketiga adalah perhatian konsentratif atau memusat konsentrasi, dan juga distributif, ya, di sini terbagi-bagi maksudnya. Macam-macam yang keempat adalah perhatian sempit dan luas, ya. Yang kelima perhatian fiktif, melekat, dan juga fluktuatif atau bergelombang. Nah, coba kita lihat di sini teman-teman, ada faktor-faktor yang mempengaruhi perhatian. Yang pertama adalah pembawaan, ya. Pembawaan di sini maksudnya apa? Yang mempengaruhi perhatian kita adalah bawaan kita, gitu, ya. Kalau memang kita bawaannya adalah orang yang
konsentrasinya tinggi, ya, maka tidak terganggu pada saat kita memperhatikan suatu hal, ya, dengan yang lainnya. Yang kedua ada latihan dan kebiasaan. Yang ketiga ada kebutuhan, selanjutnya kewajiban, yang kelima keadaan jasmani, terus ada suasana hati, terus juga suasana di sekitar kita, terus kuat tidaknya perangsang dari objek itu sendiri. Selanjutnya teman-teman ada minat dan perhatian. Dimana di sini anggapan minat dan perhatian itu sama ya. Minat adalah sikap jiwa orang, seseorang termasuk ketika fungsi jiwanya, kognisi, ya, konasi dan emosi yang tertuju pada sesuatu, dan dalam hubungan ini adalah unsur perasaan yang kuat. Perhatian di sini adalah keaktifan jiwa yang diarahkan pada suatu objek tertentu. Nah, antara minat dan perhatian ini selalu berhubungan di dalam sebuah praktiknya. Nah, coba kita lihat beberapa peristiwa dalam gejala perhatian. Yang pertama ada yang namanya perseverasi, ya, atau menahan. Nah, di mana kita terikat perhatian kita pada suatu objek saja, ya. Yang kedua adalah adaptasi. Peristiwa kejadian ini bertentangan dengan preservasi. Maksudnya apa? Kalau adaptasi tadi kita beradaptasi dengan suatu hal, mungkin kita di dunia kerja tadi, ya, atau kita beradaptasi di dalam suatu urusan seperti itu. Nah, tentunya ini berbeda dengan preservasi, ya. Terus ada namanya osilasi, keadaan perhatian yang tidak tetap. Timbul tenggelamnya ini sering sekali terputus-putus, ya. Nah, selanjutnya ada nama perhatian bergerak. Maksudnya orang yang memperhatikan bersearah atau tidak punya perhatian sama sekali. Jadi terkadang kita lagi belajar, mungkin kita pergi fokus ujian. Nah, tapi pikiran kita kemana-mana. Nah, itu yang sama sekali tidak bisa memfokuskan pada suatu hal, gitu ya. Oke. Selanjutnya apa, teman-teman? Jenis-jenis perhatian. Nah, jenis perhatian ini yang pertama menurut bentuk, ya, di sini perhatian disengaja. Yang kedua perhatian tidak disengaja. Yang ketiga ada perhatian habitual, ya. Nah, menurut sifatnya ada namanya perhatian spontan, ya, perhatian konservatif, ada perhatian sempit dan juga perhatian persepatif. Dan selanjutnya ada perhatian sembarangan. Oke. Selanjutnya adalah penyimpangan perhatian atau inattention, ya. Di sini penyimpangan perhatian merupakan suatu keadaan yang dialami seorang pada saat tertentu dan mana perhatiannya tertuju hal-hal lain sehingga tidak sesuai dengan peristiwa atau kejadian yang sedang berlangsung. Pada umumnya di sini teman-teman, hal yang menimbulkan penyimpangan ini disebut sebagai gangguan perhatian. Nah, di mana kita coba lihat cara mengatasi gangguan perhatian ini, ya. Yang pertama adalah memperkuat motivasi. Nah, motivasi di dalam diri kita ini sangat penting supaya kita bisa fokus, tidak terganggu dengan gangguan-gangguan yang dari luar tadi, ya. Yang kedua adalah memperkuat usaha dalam menjalankan suatu tugas. Nah, jadi kalau teman-teman ini dalam mengerjakan tugas atau ujian atau dalam bekerja seperti itu, kita harus memperkuat usaha kita dalam diri kita, ya, untuk saya harus fokus seperti itu untuk menyelesaikan. Nah, seperti itu. Yang selanjutnya membiasakan diri dalam bentuk inattention atau terhadap gangguan perhatian. Jadi kita itu membiasakan diri, ya, namanya gangguan itu pasti banyak sekali dari luar. Baik kita konsentrasi dalam membaca buku atau kita belajar dan sebagainya.